Ronaldo! Ronaldo! Cristiano Ronaldo! The king of the Bernabeu! Reigning supreme! Getting us back on this! Cristiano Ronaldo! He's in good shape. Ralf Rangnick dinilai tidak bisa mengontrol ruang ganti United. Kekalahan Manchester United dari Manchester City beberapa hari lalu menyoroti beberapa masalah setan merah. Skuad United tampak tidak cukup bagus untuk bersaing di papan atas. Tidak hanya itu, hasil buruk tersebut juga mengekspos masalah setan merah. Skuad United tampak terpecah belah, tidak padu, dan tidak ada semangat tim di lapangan. Menurut Gary Neville, masalah United saat ini ada di persoalan mentalitas dan semangat untuk menang. Mereka tahu kalah kualitas dari Man City, tapi bukan berarti harus menyerah sebelum bertanding. Yang kita saksikan di akhir pertandingan ini adalah Man United yang tidak bersemangat. Itulah kekhawatiran terbesarnya, sebab pemain-pemain top itu perlu mengembalikan semangat mereka, kata Neville. Ada rumor soal Cristiano Ronaldo sebelum pertandingan. Apa yang terjadi dengan dia? Rangnick berkata ada masalah cedera pinggul, tetapi beredar kabar di media sosial bahwa tidak ada masalah dengan dia. Bahkan setelah kekalahan kemarin, sisi United semakin sulit karena isu-isu miring yang terus berlanjut. Selalu ada gosip perpecahan di ruang ganti dan selalu ada isu-isu negatif yang bocor. Ada pula rumor bahwa Edinson Cavani tidak mau bermain meski diafit. Sekali lagi, ini tidak bagus. Semua hal itu semakin menegaskan bahwa ada yang tidak benar di ruang ganti. Bukti terkuat yang bisa Anda dapatkan adalah ketika ada yang tidak benar dalam respons mereka setelah tertinggal 1-3 di derby, ungkap Gary Neville. Absennya Cristiano Ronaldo dari laga derby masih menjadi abu-abu. Masa depan Cristiano Ronaldo di Manchester United dikabarkan semakin suram setelah ia absen dalam laga derby kontra Manchester City minggu kemarin. Beberapa jam sebelum kick-off, Manchester United mengabarkan bahwa Ronaldo harus absen di laga derby karena mengalami cedera pinggul. Rumor pun menyebut bahwa ini hanyalah akal-akalan Ronaldo. Sebenarnya Ronaldo diklaim marah karena Ralf Rangnick berniat mencadangkan dirinya melawan City. Ronaldo pun memutuskan untuk pulang ke Portugal dengan alasan cuaca hangat bisa membantu cederanya pulih lebih cepat. Kini seperti dilansir The Sun, pihak klub maupun perwakilan Ronaldo belum memberikan kepastian apakah pemain 37 tahun itu akan ikut berlatih pada Selasa hari ini. Para pemain Manchester United sendiri mendapat jatah libur pada Senin usai bertarung di laga derby. Harry Maguire CS akan kembali berlatih pada Selasa hari ini. Sebelumnya Rangnick menyatakan bahwa semua pemainnya menjalani proses pemulihan di Manchester ketika mengalami cedera, bukan di luar Inggris. Situasi ini kabarnya membuat masa depan Ronaldo di Manchester United semakin tidak jelas. Banyak rumor menyebut bahwa Ronaldo akan memutuskan hengkang pada musim panas nanti. Ronaldo diklaim akan menunggu siapakah yang ditunjuk Manchester United untuk menjadi manajer tetap menggantikan Ralf Rangnick sebelum menentukan keputusannya. Bursa pencarian pelatih baru Manchester United diminta jangan asal comot. Hampir dipastikan Manchester United takkan memakai jasa Ralf Rangnick sebagai pelatih setelah musim ini berakhir. Raksasa Inggris tersebut dikabarkan sedang dalam pencarian pelatih baru. Rangnick memang hanya dikontrak dengan status interim sampai musim ini berakhir. Namun kejadian dengan Ole Gunnar Solskjaer takkan terulang karena prestasi Manchester United di bawah Rangnick pun tidak begitu membaik. Manchester United sendiri sudah sepakat akan memberikan pekerjaan baru buat pria asal Jerman tersebut setelah masa interimnya berakhir. Rangnick bakal menjadi konsultan klub dengan kontrak 2 tahun. Mengingat tinggal 2 bulan lagi, maka Manchester United harus bergerak mencari pelatih baru. Ada beberapa nama yang cukup sering dikaitkan dengan klub berjuluk The Red Devils tersebut belakangan ini. Pelatih Ajax Amsterdam, Erik ten Hag, digadang-gadang sebagai salah satu calon terkuat nakodai Manchester United musim depan. Klub sedang membangun masa depan dan Ten Hag punya rekam jejak yang bagus soal itu bersama Ajax. Dia pastinya punya kualitas, orang-orang Belanda sangat paham soal sepak bola. Tapi saya mohon maaf, ini adalah hewan yang berbeda, ungkap Louis Saha berkaca pada pengalaman. Manchester United pernah mempekerjakan nama-nama besar seperti Jose Mourinho.
Dan tidak bisa dimungkiri, Mourinho adalah pelatih tersukses United setelah era Sir Alex Ferguson berakhir. Jadon Sancho minta maaf kepada fans United setelah pembantaian The Citizen. Jadon Sancho selaku satu-satunya pencetak gol Manchester United kala bertemu Manchester City memanfaatkan media sosial untuk menebar pesan ke fans. Ia meminta maaf atas kekalahan yang dialami timnya baru-baru ini. Manchester United bertandang ke Etihad Stadium untuk berhadapan dengan Manchester City. Pertandingan tersebut berakhir mengenaskan buat The Red Devils. Gawang yang dikawal David De Gea bobol ketika pertandingan baru berjalan 5 menit oleh Kevin De Bruyne. Sempat muncul harapan ketika Sancho membuat kedudukan kembali seimbang jadi 1-1 di menit ke-22. De Bruyne kembali menyajikan mimpi buruk buat Manchester United 6 menit berselang. Situasinya kian diperparah oleh Riyad Mahrez yang mencetak 2 gol tambahan di babak kedua yang membuat The Red Devils kalah 1-4. Tidak heran kalau fans murka. Mereka tak lagi punya sosok disalahkan mengingat Ole Gunnar Solskjaer telah dipecat. Sementara Ralf Rangnick hanya berstatus pelatih interim yang bakal pergi di akhir musim. Beberapa dari mereka kemudian melampiaskan kekesalan lewat media sosial dan menyasar ke pemain. Harry Maguire jadi topik perbincangan utama karena dianggap tak mampu mengawal lini pertahanan dengan baik. Sancho selaku pencetak gol cuma bisa meminta maaf atas kekalahan itu. Maaf kepada fans ini tidak cukup. Kami harus melihat diri sendiri sebagai seorang pemain dan bekerja keras untuk memperbaiki semuanya. Kami akan terus berjuang, ungkap Jadon Sancho. Kevin De Bruyne bela Manchester United dari kritik Gary Neville. Pemain Manchester United menerima kritik pedas dari sang legenda Gary Neville usai dipermalukan Manchester City dalam laga Premier League. Pembelaan mengejutkan datang dari bintang The Citizens, Kevin De Bruyne. Begitu pertandingan berakhir, Neville yang berprofesi sebagai pandit saat ini tidak menahan kritikannya pada Manchester United. Ia kesal karena menganggap Harry Maguire dan kolega saat kebobolan gol ketiga oleh Mahrez. Namun De Bruyne tidak sepakat dengan anggapan itu. Dari kacamatanya sebagai pemain yang terlibat langsung, The Red Devils tidak menyerah. Hanya kelihatannya saja begitu. Sulit untuk berkata United menyerah saat Anda memainkan gaya menekan, sangat sulit untuk menyesuaikan diri dengan itu. Jadi mungkin mereka terlihat sedikit menyerah. Sangat sulit untuk melakukannya selama 90 menit sebagai sebuah tim. Babak pertama sedikit lebih sulit, mereka menekan kami sedikit lebih tinggi dari biasanya. Namun pada babak kedua, kami menemukan ruang di mana seharusnya kami berada. Saya menyaksikan 10 menit terakhir dan merasa mereka sedikit kelelahan, jadi ruangnya sedikit lebih besar. Saya tidak akan berkata kalau mereka menyerah, sulit untuk berkata demikian. Manchester United diwakili Ralf Rangnick dan Scott McTominay pun membela diri terhadap perkataan Neville setelah pertandingan. Mereka mengaku tidak menyerah usai kebobolan gol ketiga seperti yang dikatakan Neville.